Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di KJ Online. Isu bergabungnya 3 partai oposisi yaitu PKS, Nasdem, dan juga PKB makin ramai diperbincangkan setelah Prabowo Subianto, Pak Presiden terpilih menyambangi 2 partai yaitu PKB dan juga Nasdem. Angin segar pun teman-teman didapat oleh kedua partai ini, di mana Pak Prabowo menyatakan sangat welcome menerima Partai Nasdem dan juga PKB untuk masuk ke dalam pemerintahan atau masuk ke koalisi. Tetapi berbeda teman-teman dengan PKS yang sampai saat ini Pak Prabowo ataupun Pak Gibran ini belum berkunjung ke kantor pusat DPP PKS, dan tentu teman-teman ini menimbulkan pertanyaan apakah PKS akan mengikuti 2 partai rekan-rekannya, mantan rekannya di Pilpres 2024 seperti PKB dan Nasdem. Akan tetapi teman-teman, banyak sekali penolakan yang didapatkan PKS untuk bisa masuk menjadi salah satu bagian di koalisi pemerintahan saat ini. Salah satunya penolakan keras didapatkan PKS dari mantan rekan-rekannya yang sekarang bentuk Partai Gelora. Argumen kawan-kawan PKS itu adalah dangkalnya argumen pertama-tama karena tidak berpikir panjang tentang kenapa kemarin menolak Pak Prabowo dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan Pak Prabowo, dan bagaimana sebenarnya mereka memformulasi gagasan perjuangan dan pikiran-pikiran perjuangan yang mereka anggap berbeda, atau apakah hanya sekedar mau menempel pada keinginan figur-figur tertentu yang kita nggak tahu dasar berpikirnya gitu. Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan, sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan, dan sebagainya. Saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Partai Gelora di sini menolak PKS untuk bergabung dengan kubu koalisi dikarenakan beberapa hal yang mungkin lebih unsurnya itu lebih ke pribadi atau ini kepentingan partai sendiri yang lebih karena konflik internal. Lalu teman-teman semua, bagaimana respon Prabowo dan juga Gibran terkait penolakan ini? Salah satu teman-teman ini kita dapat informasi ini dari Kompas TV di artikel yang berjudul Partai Gelora Partai Gelora tolak PKS gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Ini alasannya. Kita bakal cek dulu teman-teman, bagaimana respon Prabowo terkait hal ini. Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Gelombang Rakyat Gelora Indonesia, Mahfud Siddiq mengatakan pihaknya menolak bila Partai Keadilan Sejahtera PKS bergabung ke koalisi Indonesia Maju KIM yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok tak pantas bila mereka masuk ke dalam koalisi. Seingat saya selama proses kampanye di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, kata Mahfud dalam keterangannya Minggu 28 April 2024. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Seperti ada pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, ujarnya. Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul di kalangan PKS. Narasi itu menanalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Mahfud juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019. Ketika pada 2019
Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis PKS, ujar Sekjen Gelora tersebut. Menurutnya selama ini Presiden Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan pembelahan politik dan ideologi. Narasi-narasi beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan Presiden Jokowi dan Capres Prabowo, ujarnya. Ya teman-teman, memang ini Gelora punya masalah sendiri dengan PKS yang awalnya ini Fahri Hamzah dan ketua umumnya itu adalah Pak Anies Mata adalah mantan petinggi di PKS yang mungkin berbeda pendapat sehingga pecahlah PKS ini menjadi salah satunya itu Partai Gelora. Berbeda kondisi dengan PKB dan Nasdem di mana seluruh partai koalisi tidak mempunyai masalah ataupun penolakan secara pribadi, secara kepartaian dengan masuknya kedua partai itu. Tapi beda memang dengan PKS yang mungkin punya musuh bebuyutan di kubu koalisi yaitu Partai Gelora, dan bisa dibilang ini menjadi batu hambatan sehingga sampai saat ini Pak Prabowo belum melakukan kunjungan seperti yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo ke Nasdem ataupun juga ke PKB. Sedangkan untuk PKS teman-teman, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai berita ini kita muat, Pak Prabowo belum mengumumkan akan melakukan kunjungan ke PKS. Dan bisa jadi ini kalau misalnya saya baca di beberapa pernyataan para pengamat politik, PKS ini hanya akan bisa masuk ke koalisi kalau diajak secara langsung oleh Pak Prabowo. Jadi tidak akan menyodorkan diri atau meminta untuk bergabung secara langsung ke pemerintahan, kecuali Pak Prabowo lah yang mengajaknya. Jadi kuncinya teman-teman di sini adalah Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan mendengarkan sahabatnya atau ini sekutunya ya Partai Gelora yang kemarin di Pilpres 2024 telah habis-habisan membela Pak Prabowo dan mengkampanyekan Pak Prabowo berbagai visi misinya, berbagai kampanye-kampanyenya yang selalu didukung, ataukah secara tiba-tiba akan menerima mantan lawannya di Pilpres 2024 dan menariknya menjadi koalisi. Nah tentu ini cukup menarik untuk kita bahas teman-teman, cukup menarik untuk kita ikutin. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.